Halo Sobat Film, apa kabar kalian? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat ya, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Di video ini saya akan mereview sebuah film yang bercerita tentang seorang penulis yang menikah dengan pria yang lebih tua darinya. Namun dia juga jatuh cinta dengan seorang seniman. Setelah suaminya meninggal, dia memutuskan kontak dengan pria yang dicintainya. Akan tetapi, dia mengungkapkan perasaannya melalui surat. Kemudian, bagaimana kisah selanjutnya? Langsung saja kita simak bersama-sama. Film berawal ketika seorang pria yang bernama Julio tidak sengaja bertemu dengan rekan bisnisnya di sebuah restoran. Saat itu rekan bisnisnya sedang bersama temannya. Salah satunya adalah Balthazar, seorang pengacara kondang yang kebetulan malam itu membawa istrinya juga, yang bernama Laura. Saat Julio berkenalan dengan Laura, masing-masing dari mereka merasakan getaran yang kuat. Entah itu perasaan apa, yang jelas mereka saling tersenyum. Julio adalah seorang seniman dan memiliki galeri seni yang cukup terkenal. Dan kebetulan, Laura sedang membutuhkan lukisan seni yang nantinya akan ditaruh di rumahnya. Jadi Laura mungkin beruntung bisa berkenalan dengan Julio. Malam itu dia minta kartu namanya dan akan menghubungi Julio dalam beberapa hari ke depan. Saat hari itu tiba, Laura datang ke galeri Julio karena sudah buat janji dengannya. Di sana mereka saling berbincang dan membicarakan lukisan apa yang cocok untuk di rumahnya. Tentu saja basa-basi di antara mereka lebih banyak daripada topik utama. Julio merasa pertemuan mereka kali ini sangat bernilai. Laura adalah konsumennya yang paling berbeda. Dia pintar, cerdas, manis, dan terlebih lagi Laura adalah seorang penulis yang baik. Tapi sayangnya pertemuan mereka hari itu harus berakhir karena Laura masih ada urusan lain. Tentu saja hal itu membuat Julio sedih dan berharap mereka bisa bertemu kembali dalam waktu yang dekat. Dan ternyata doa Julio terkabul. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Julio mendapat kabar dari Laura supaya datang ke rumahnya untuk melihat ruangan yang akan diberi lukisan seni. Laura memang memiliki daya tarik tersendiri. Meskipun tidak dandan dan hanya mengenakan daster aja, Laura bisa membuat Julio terkesima. Ruangan khususnya ia sengaja dibuat tertutup, karena di tempat itu dia bisa mengeluarkan inspirasinya dalam menulis. Dan di sini juga rencananya Laura meminta Julio untuk dipasangkan lukisan seni tersebut. Hari itu lagi-lagi menjadi hari yang paling berkesan dalam hidupnya. Saking senangnya, Julio lantas memberitakan berita penting ini pada salah satu temannya. Laura adalah wanita yang berbeda. Sudah bisa dipastikan kalau Julio tertarik dan ingin tahu lebih banyak tentangnya. Namun, apakah itu bisa? Mengingat Laura memiliki suami yang bahkan jauh lebih tajir dari Julio. Terlebih lagi, mendekati wanita yang sudah bersuami adalah tindakan yang salah dan bisa mengundang masalah. Namun Julio tidak peduli. Dia akan melakukan itu secara tersembunyi. Dan malam itu rencananya mereka akan bertemu di salah satu restoran. Dan bisa dibilang ini adalah kencan tersembunyi. Awalnya semua terlihat baik-baik aja, tapi di sana Laura mengungkapkan sebuah fakta kalau mungkin ini adalah pertemuan terakhir mereka. Apa yang terjadi? Jadi suami Laura mengidap suatu penyakit dan sedang dirawat di rumah sakit. Dia membutuhkan Laura di sampingnya, dan Laura juga harus ada untuknya. Padahal malam itu, Julio mengutarakan yang sebenarnya kalau dirinya menyukai dan mencintainya. Laura minta maaf pada Julio dengan menuliskan sebuah surat lalu diberikan padanya. Julio seharusnya tidak menemui lagi. Untuk saat itu hanya itu yang bisa mereka lakukan. Surat yang dibuat dan diterima oleh Julio itu membuat Julio jadi semakin yakin kalau Laura juga cinta dan menaruh rasa padanya. Hanya saja keadaan yang membuat mereka menjadi terpisah. Julio sekali lagi mendatangi Laura dan meyakinkannya apakah mereka benar-benar harus memutuskan kontak. Ya, itulah yang harus mereka lakukan untuk sementara ini. Suami Laura sedang membutuhkannya, apalagi katanya dia dalam kondisi yang kritis. Laura tidak bisa lama-lama di sana. Dia memberikan sebuah kecupan manis pada Julio, kemudian pergi. Setelah beberapa minggu kemudian, Julio dapat kabar dari Laura kalau suaminya telah meninggal dunia. Dan kini ia menjadi janda. Mereka datang ke pemakaman. Dan setelah itu tidak pernah bertemu lagi sejak 6 bulan terakhir.
Tapi Julio masih mendapat kiriman surat darinya, dan pesan-pesan yang disampaikan oleh Laura seakan-akan mengatakan kalau Laura masih membutuhkan Julio di sisinya. Sampai di suatu malam, Julio terkejut mendapat pesan dari Laura untuk datang ke rumahnya. Di sana Laura sudah menunggunya untuk makan malam. Laura terlihat lebih bahagia dan lebih lepas setelah sepeninggal suaminya, dan itu adalah hal yang bagus. Laura meminta Julio mengembalikan surat-surat yang pernah ia berikan selama 6 bulan terakhir ini. Namun untuk apa? Laura dengan pedenya mengatakan dia akan menikah dalam 2 bulan lagi. Tentu saja Julio terkejut. Dengan siapa? Dan bagaimana bisa? Bukankah mereka saling berhubungan dan terus menjalin komunikasi? Laura bilang kalau dia akan menikah dengan tukang kayu. Julio pun jadi semakin terkejut. Bukankah tukang kayu pendapatannya tidak seberapa? Laura menjelaskan kalau dia bukan sembarang tukang kayu. Selain itu, Laura meminta surat-surat tersebut supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari. Julio semakin bingung dengan apa yang dikatakan Laura. Sampai akhirnya dia punya ide. Julio akan memberikan 10 surat yang pernah ia berikan padanya, namun dia akan mencicilnya. Tujuannya supaya Julio bisa terus mendatangi Laura dan memberi tusukan enak. Pada intinya, mereka sama-sama saling menyukai dan mereka sama-sama menang. 3 surat sudah ia berikan pada Laura malam itu, dan masih ada 7 lagi. Dia sangat menikmati permainan yang ia buat dengan Laura. Lucunya lagi, Laura tidak marah atas hal tersebut. Suatu hari saat Julio di galerinya, asistennya yang bernama Margot bilang padanya kalau ada seorang pria yang dari tadi berdiri di sana, namun tidak membutuhkan apa-apa. Katanya, dia hanya ingin melihat Julio. Sungguh orang yang mencurigakan. Julio takut kalau itu adalah tunangannya Laura, hingga mencoba berbicara dengannya, namun orang itu tidak berbicara banyak, kemudian pergi. Tidak hanya itu, bahkan ketika Julio pulang, pria itu masih menunggunya di depan galeri, seakan-akan dia mengawasinya. Julio penasaran, siapa orang tersebut, dan apa maunya? Apa benar kalau dia itu adalah si tukang kayu yang dibicarakan Laura? Keesokan harinya, Julio kembali mendatangi Laura dan memberikan 5 surat lagi padanya. Tentu saja semua itu ada tujuannya. Dan lagi-lagi, Julio memberi tusukan enak kepada Laura. Julio masih penasaran dengan pria yang sering menunggunya di depan galeri. Jadi dia meminta saran pada temannya, apa yang harus ia lakukan. Jadi Julio berpura-pura memegang senjata, lalu mendatanginya sambil memberikan ancaman. Dengan akting yang sempurna, Julio berhasil membuat pria tersebut ketakutan dan kabur. Sampai pada akhirnya, Julio malam itu memberikan sisa surat yang ia janjikan pada Laura. Malam itu mungkin menjadi malam yang sedih bagi Julio. Namun ternyata, apa yang dikatakan Laura tentang pernikahan dan tukang kayu, semuanya adalah bohong belaka. Ternyata Laura membohongi Julio. Itu semua ia lakukan karena ingin melihat kesetiaan dan keseriusan Julio terhadapnya. Dan ternyata dalam 1 bulan ini semua itu sudah terjawab. Julio memang telah membuktikan kalau dia pantas menjadi suaminya. Tentu saja Julio terkejut sekaligus senang. Sementara pria yang diancam oleh Julio itu memang suruhan Laura. Dia adalah seorang pelayan di salah satu restoran. Meskipun Julio terjebak dalam permainan yang dibuat oleh Laura, namun dia senang dan bahagia karena dalam beberapa hari lagi mereka akan melangsungkan pernikahan. Dan film pun berakhir. Oke sobat film, sampai di sini aja video kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.